Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhni. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Muhni? Sehat nggih? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Tidak kurang apa pada saat ini. Sayang sedikit hanya dingin, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Kalau dingin itu kayaknya kok sama merata, Pak. Memang ketemu lagi Pak Muhni nggih. Bu. Di kesempatan ini. Bu. Nggih, Pak. Sejak kemarin menghubungi saya ada apa Pak Muhni? Sepertinya kok ada yang mau disampaikan, nopo nggih? Nggih, Bu. Sejak kemarin memang saya menghubungi panjenengan bahwa gini, Bu, ada beberapa yang pengen saya ceritakan datang panjenengan terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan sekarang. Saya kok sepertinya pengen curhat dengan Ibu karena dengan Ibu saya curhat itu kok ada apa ya, menurut saya bisa blong, bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, dan Ibu biasanya bagaimana ya, menyikapi atau memberikan arahan, memberikan apapun terkait permasalahan saya itu kok seakan-akan ada solusi ketika saya sudah datang panjenengan, Bu. Gini, Bu, ketika mulai kemarin saya masuk di semester baru nggih. Di semester baru ini sejak kemarin itu di kelas saya ada beberapa anak, Bu. Ada beberapa anak yang di kelas 4 ini tidak seperti kemarin di kelas 4 yang kemarin yang naik ke kelas 5. Di kelas 4 yang baru ini ada beberapa anak yang aktif, Bu. Aktif tapi beragam. Saya juga seperti ini, anak seperti ini bagaimana ya gitu. Contoh gini, Bu. Ada anak itu ketika kemarin masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin saya mendeteksi itu ada anak yang sukanya bercerita dengan temannya, bahkan tuh ada anak yang gini, Bu, kok sering kayak seakan-akan itu mengekspresikan badannya kayak dalam bentuk joget nari ngoten niku. Juga ada anak yang sering bernyanyi. Nah, dari gambaran tersebut saya bagaimana nanti dalam memasukkan pembelajaran saya, Bu, nantinya supaya pembelajaran itu nyampe strategi mungkin saya kok kelihatannya berpikir terus, Bu. Saya berpikir terus, makanya saya dengan Bu Dewi sepertinya nanti Bu Dewi dapat memberikan apa solusi, Bu Dewi memberikan apa. Jadi ketika saya curhat dengan yang lainku seakan-akan kontaknya untuk menghubungi itu kok agak sulit akhir-akhir ini. Makanya saya menghubungi panjenengan, bagaimana ya langkah saya harus bagaimana yang akan saya hadapi dan penerapannya itu seperti apa dalam kegiatan pembelajaran saya ketika yang saya sampaikan tadi, Bu, bahwa anak itu kok beragam ya. Ada yang suka bernyanyi sendiri, bahkan gini, Bu, ketika istirahat itu juga ada anak yang di sambil makan jajan saat istirahat itu sambil nyanyi-nyanyi gitu, Bu. Ada yang seperti itu. Ada yang mengekspresikan mendengar suara itu kok sambil berjoget gitu, Bu. Pada kesempatan ini saya pengen sharing dengan Ibu permasalahan saya seperti itu. Jadi nanti dalam pembelajaran terus seyogianya supaya pembelajaran itu nyampe itu kira-kira seperti apa ya, Bu? Ini kelas berapa, Pak? Kelas 4 nggih? Iya, kelas 4, Bu. Kelas 4 baru yang baru saja naik kemarin, kelas dari kelas bawah, Bu. Sekarang kan di fase B ya, kelas 4 ya, Bu. Di fase B untuk kelas 4. Kelas 3, 4 fase B nggih. Fase B. Nggih, Bu. Oke. Dari yang Bapak sampaikan tadi kira-kira apa nggih, Pak, yang membuat anak seperti itu? Begini, Bu. Saya amati sepertinya
anak-anak itu sukanya kok bermain gitu loh, sukanya bermain gitu, terus ada yang bermain apa, bernyanyi, berjoget sambil mengekspresikan badannya gitu kok. Saya bagaimana ya, di luar kelas pun seperti itu. Jadi menurut apa ya, nanti kegiatan yang akan saya lakukan di pembelajaran itu arahnya nanti bagaimana saya untuk memfasilitasi anak-anak itu, Bu. Kok sepertinya dalam kegiatan pembelajaran nanti supaya saya bisa apa ya, memasukkan hobinya, memasukkan kegemarannya ke dalam pembelajaran gitu. Bagaimana ya kira-kira nih? Iya. Anak-anak yang panjenengan ampu saat ini aktif ya, Pak? Nggih, Bu, aktif, Bu. Nggih. Ada yang suka joget, suka nyanyi. Terus dari cerita Bapak tadi, dengan keberagaman situasi atau kegemaran anak, kira-kira hal ideal apa nggih Pak yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran nantinya untuk mengkondisikan anak-anak yang menurut saya aktif seperti itu? Ya gimana ya, Bu? Jadi harapan saya, Bu, ya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu yang kondusif, yang menyenangkan, sesuai minat bakat si anak tersebut, dan apa ya, supaya juga tertarik dengan kegiatan belajar mengajar saya, dan supaya aman, anak senang itu loh, Bu. Dia kira-kira Pak, untuk memenuhi keinginan anak-anak itu metode pembelajaran seperti apa nggih yang akan diterapkan? Metode pembelajaran sekiranya akan mencoba pembelajaran yang berpusat pada anak, Bu. Saya akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kemarin saya pernah mengikuti kegiatan seminar itu akan saya laksanakan, yaitu bahwa kegiatan berdiferensiasi yang itu loh, Bu, yang berpusat pada peserta didik, Bu. Oh, nggih. Berdiferensiasi nggih, Pak. Yang memenuhi kebutuhan murid atau berpihak pada murid kalau tidak salah Pak Muni nggih kemarin. Nggih, Bu. Terus rencananya itu seperti apa Pak yang yang mau panjenengan lakukan ke depannya? Saya berencana bagaimana ya, Bu? Yang pertama memang saya masih minim ilmu. Yang pertama tentunya tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan atasan, bagaimana toh itu pembelajaran berdiferensiasi, dan juga nanti saya akan tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat tersebut dalam pelaksanaannya. Nanti saya akan mencoba menampung minat anak dengan mengajukan misalkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bakat anak, yang dengan karya-karyanya mungkin saya bisa memberi gambar yang harus diisi dengan anak, tulis-tulisan atau pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan minat bakatnya, mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa Pak rencana Bapak yang sudah Bapak rancang itu. Saya membayangkan tuh PBM yang dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini pastinya pembelajaran ini akan asik, terus anak-anak juga lebih senang karena sesuai dengan minatnya. Juga anak-anak bisa termotivasi dalam pembelajaran. Terus kira-kira ini Bapak mau melaksanakan ini mulai kapan, Pak? Saya insya Allah mulai minggu depan, Bu. Saya akan memulainya minggu depan karena untuk besok atau lusa saya akan koordinasi dulu dengan rekan sejawat dan juga memastikan bahwa anak-anak nanti dalam pelaksanaannya akan terpenuhi. Jadi insya Allah minggu depan, Bu. Oh, gini. Saya jadi membayangkan Pak dengan pembelajaran yang akan panjenengan laksanakan di kelas dengan
metode pembelajaran berdiferensiasi ini betapa asiknya pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Setelah pembelajaran yang panjenengan lakukan nanti berhasil, apa komitmen panjenengan yang akan panjenengan lakukan untuk kedepannya supaya pembelajaran ini lebih lebih berhasil lagi. Jadi pembelajaran yang luar biasa ini akan lebih lagi dengan keberhasilannya. Apa yang akan panjenengan lakukan, Pak? Kedepannya dalam kegiatan pembelajaran supaya saya dapat berhasil, kedepannya saya akan lebih Bu. Yang pertama terus terang tentunya kolaborasi dan selalu saya melakukan kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik dan dan selalu melaksanakan kegiatan yang serupa dan tidak henti-hentinya untuk melaksanakan kegiatan yang berpusat pada anak ke depannya Bu. Insya Allah saya punya komitmen seperti itu supaya pembelajaran saya nanti nyampe pada anak. Sebagai pendidik saya semoga dapat memberikan pelayanan kegiatan belajar mengajar itu selalu berpihak pada anak Bu. Oke, Pak. Jadi pembelajaran itu harus berpihak pada murid ya Pak. Luar biasa sekali Pak Muhni. Dari percakapan yang singkat ini Pak Muhni, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dan Bapak rasakan, bagaimana perasaan Bapak itu, seperti apa? Saya merasa plong Bu, merasa lega karena saya mendapatkan arahan kemana pembelajaran yang akan saya lakukan. Dari tadi seakan saya bingung setelah melakukan sharing dengan panjenengan. Seperti itu pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada anak tentunya Bu. Pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Saya merasa plong, lega Bu. Alhamdulillah. Nggih Pak, tetap semangat Pak. Nggih, luar biasa sekali. Alhamdulillah kalau sekarang Bapak itu sudah sudah merasa plong, sudah merasa lebih baik. Semoga apa yang Bapak rancang, apa yang Bapak rencanakan itu akan dapat terlaksana dengan baik, terlaksana dengan lancar, tidak ada halangan, sesuai dengan rencana. Dan saya tidak sabar ini Pak untuk mendengarkan kabar praktek baiknya dari Bapak. Mungkin itu nanti bisa di-sharingkan pada kesempatan yang lain. Nanti saya akan menghubungi Bapak bagaimana hasilnya setelah Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya Bu, terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk saya bisa sharing datang panjenengan. Terima kasih Bu waktunya Bu yang telah diberikan. Nggih, sama-sama Pak Muhni, nggih, sama-sama. Nggih, kalau sudah nggih, mungkin kita bisa bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.